Dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan belajar kali ini yaitu dari Injil Matius yang sudah beberapa saat belum kita lanjutkan pelajarannya. Kali ini adalah kita sampai kepada chapter 29 pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 17 dari Injil Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Terima kasih. Jadi mulai pasal 8 sampai dengan pasal 9 ini rentetan dari kumpulan kisah-kisah kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Sebagaimana pasal 5 sampai dengan pasal 7 itu rentetan khotbah-khotbah Yesus yang dijadikan satu. Dan itulah cara Yesus mengajar. Dia bukan hanya mengajar dengan konsep-konsep, tetapi dia mengajar juga melalui tindakan-tindakan, terutama tindakan mukjizat. Oleh karena itu, tindakan mukjizat itu disebut dalam Alkitab sebagai tanda. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Kita baca juga di dalam Yohanes 4
ayatnya yang ke 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea Ya. ke Galilea. Jadi tanda pertama ketika dia mengubah air jadi anggur disebut tanda pertama. Ketika dia menyembuhkan anak perempuan dari perwira juga disebut sebagai tanda kedua. Jadi mukjizat itu adalah tanda. Dan kata tanda itu di dalam bahasa Yunaninya adalah simeon. Kalau di dalam bahasa Ibraninya adalah od. Dan kata od itu sebanding dengan kata bahasa Arab ayat, yang artinya juga mukjizat. Berarti mukjizatnya Yesus adalah merupakan ayat, merupakan tanda, merupakan pengajaran yang mengajar sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar tindakan dramatis yang dilakukan Yesus. Ada makna rohaninya. Ya. Kita lanjutkan. Matius 8 ayat 1. Maka setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, karena mereka udah tahu ya, Yesus sudah mulai terkenal, ajaran-ajarannya sangat memukau mereka, tindakan-tindakannya juga sangat membuat mereka terheran-heran, maka tentunya mereka akan berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Perlu kita ketahui, sakit kusta itu di dalam Taurat dianggap sebagai sakit yang sangat menajiskan, yang membuat orang itu terpisah dari sesamanya, membuat orang itu dianggap tidak boleh datang ke Bait Allah, terpisah dari Tuhannya, terpisah dari masyarakatnya. Coba kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-12. Imamat pasal yang ke-13 mulai ayat 43 sampai dengan ayat yang ke 43 sampai 50. Lalu imam harus memeriksa dia bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Terus? Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Apabila ada pakaian dan tanda kusta pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu 7 hari lamanya. Jadi kita lihat di sini, orang yang sakit kusta dikatakan najis. Dan dikatakan ayat 45, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya.
Jadi orang yang sakit kusta ini adalah gambaran orang yang berdosa, yang najis karena dosanya, sehingga tidak bisa berkumpul dengan masyarakat sesamanya karena dia harus dibuang dan terpisah dari Allah. Karena kalau dengan masyarakat manusia saja tidak boleh berkumpul, apalagi ke bait Allah. Nah, dosa itulah yang membuat manusia terpisah dari Allah. Jadi dengan demikian orang kusta ini datang kepada Yesus. Dia punya iman bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Nah, dia merendahkan dirinya, dia tidak merasa sombong. Dengan mengatakan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Dia punya iman kepada kuasa Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi memang Yesus datang untuk mentahirkan orang berdosa. Dari dosanya, dari kustanya. Entah dosa macam apapun yang kita miliki, kita dikategorikan seperti orang sakit kusta ini. Apapun bentuk kesulitan dosa yang kita alami, kalau kita mau merendah kepada Yesus, mau untuk ditahirkan, mau untuk disembuhkan, Dia tidak akan menolak kita. Dia akan memberikan kesembuhan itu kepada kita yang mau datang kepadanya. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi kalau orang mau datang kepada Yesus, apapun permasalahannya, apapun persoalan kustanya, akan segera ditahirkan, akan segera mengalami pembaharuan kehidupan. Ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan kau memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ya, jangan cerita kemana-mana dulu. Renungkan di dalam batinmu. Jangan untuk dipamer-pamerkan orang, ya. Renungkan di dalam batinmu dengan cara apa? Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Karena dalam Imam 12 tadi, imam yang menentukan orang itu tahir atau tidak. Meskipun kalau dikatakan Yesus kamu telah tahir, tapi kalau dinyatakan oleh imam masih ada itu bintik-bintiknya atau apa tadi, ya dia belum tahir. Maka untuk mendapatkan pentahiran secara hukum, dia harus datang kepada imam. Itulah sebabnya hukum Taurat itu sebenarnya memang tidak bisa menyembuhkan kusta. Artinya hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan. Namun hukum Taurat itu merupakan sarana di mana kita menyadari adanya dosa di dalam diri kita. Maka dia pergi kepada imam. Bukan hanya itu saja, mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Artinya selesaikan dirimu dengan Allah dulu. Ucapkan terima kasih, ucapkan syukur, jangan kemana-mana dulu. Renungkan apa yang Allah telah lakukan dalam dirimu. Ya. Terus ayat 5, baca. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Nah, perwira ini mungkin pegawainya pemerintah Romawi, yang berarti dia bukan orang Yahudi. Dia adalah orang non-Yahudi yang tidak bersunat, yang secara hukum Yahudi itu orang najis juga. Nah, orang ini
datang kepada Yesus. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Meskipun dia orang ini tidak mengenal Allah Israel, Allah yang benar, mungkin dia penyembah berhala, tetapi di dalam hatinya punya cinta kasih kepada sesamanya. Hamba di sini budak, dan di masyarakat Romawi budak itu dianggap sebagai barang, sehingga kalau ada budaknya sakit, tidak peduli tuannya itu akan menyembuhkan atau apa, ya udah kalau mati saja gitu. Tapi ternyata orang ini tidak. Budaknya sakit, dia memperdulikan untuk kesembuhan budaknya sampai dia sendiri datang kepada Yesus. Sampai dia sendiri meminta kepada Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ya, Yesus mendengarkan permintaan orang ini yang datang dengan kerendahan hati. Lanjutkan. Ayat 9. Sebab Ayat 8. tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, ini ada dua hal karakter daripada perwira ini. Pertama, dia punya iman kepada kuasa Yesus. Kedua, dia punya kerendahan hati sehingga dia tidak merasa tidak layak ketika Yesus mau datang kepadanya. Nah, sikap iman dan kerendahan hati inilah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita semua ketika kita datang kepadanya memohonkan sesuatu. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati, dengan iman. Terus ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Ya, berarti kalau begitu dia menganggap Yesus ada di atas dirinya. Karena aku sendiri seorang bawahan. Kalau aku memerintahkan orang datang, maka perintahkan saja. Berarti dia menganggap Yesus itu sebagai seseorang yang punya kedudukan tinggi. Mungkin dia tidak mengerti implikasinya secara detail, tapi di sini dia sudah menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa. Terus, Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. ya kan? Itu kerendahan hatinya. Dia perwira loh. Dan Yesus pada waktu itu tidak punya kedudukan dalam pemerintahan. Dia hanya guru keliling yang mengajar. Dia disebut rabi bukan dalam pengertian rabi yang punya kedudukan di Bait Allah, enggak. Rabi kayak orang-orang Farisi, bukan. Siapa yang mengajar disebut guru waktu itu, ya. Jadi rabi dalam pengertian bukan yang formal. Terus ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Ya, Israel." jadi tunjukkan imannya yang disertai kerendahan hati. Dia yakin bahwa dengan kata-katanya Yesus dapat menyembuhkan hambanya itu. Dia yakin bahwa Yesus itu mempunyai kuasa seperti dia sebagai Tuhan punya kuasa. Berarti meskipun dia bukan orang Israel, dia mempunyai iman yang lebih besar daripada kebanyakan orang Israel pada saat itu kepada Yesus. Ayat 11. "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama sampai dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga." Ya, banyak orang yang bukan Yahudi maksudnya akan datang dari timur dan barat, dari mana-mana, duduk makan
bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga. Orang yang bagaimana? Ya orang seperti perwira ini, yang punya iman besar, yang rendah hati, yang rela merendahkan diri, yang beriman, ya, itu nanti akan datang dalam kerajaan Allah. Terus ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu Anak kerajaan yang dimaksud adalah bangsa Israel, sebagai mereka bangsa pilihan. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. karena mereka tidak percaya ketika Mesias mereka datang. Bukan saja tidak percaya, tidak menghormati, tidak menyambut, pada akhirnya malah menganiaya dan membunuhnya. Maka di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. iya, dicapakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itulah neraka. Neraka itu panasnya seperti apa itu, api tapi tidak ada sinar karena gelap. Jadi menyesakkan sekali. Dan karena menyesakkan dan sakitnya, maka hanya terdapat raungan orang yang menderita, dan hanya terdapat kertak gigi karena menahan sakit itu. Giginya ditekan sampai bergemertakan. Jadi kalau kita berbicara tentang Injil, jangan hanya berbicara tentang surga saja, neraka pun ada. Jangan hanya berbicara tentang kasih Allah saja, keadilan Allah juga ada. Jangan berbicara tentang keselamatan saja, tetapi efek dari pengadilan juga akan terjadi. Terus ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Dari keyakinan itu akhirnya membuat apa yang diminta menjadi kenyataan. Terus? Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sembuhlah hambanya. Makanya kalau kita mempunyai masalah, mempunyai permohonan, kita jangan memohon dengan ragu-ragu. Memohon dengan yakin. Dan dalam keyakinan ini Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Yang ketiga, kita baca ayat 14 sampai 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Berarti kalau gitu Petrus punya istri ya, karena punya ibu mertua. Yesus datang ke rumah Petrus, ibu mertuanya sakit demam. Terus? Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Setelah dia mendapat sentuhan Yesus, dia bangun, dia tidak bermalas-malas. Dia lalu melayani Yesus. Demikianlah itu contoh dari kita. Kalau kita telah bertemu Yesus, dijamah kehidupan kita, diperbarui, kita tidak bisa tinggal diam, kita juga harus melayani Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Terus menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ya. Jadi kata-kata Yesus itu amat berkuasa, sehingga iblis pun dengan kata-katanya dihardik keluar sehingga orang dilepaskan. Terus hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi karya-karya penyembuhan ini adalah menggenapi kata-kata Yesaya yang terdapat dalam Yesaya 53 ayat 4. Padahal Yesaya itu berbicara tentang karya nubuat, karya penebusan Kristus. Berarti kalau begitu, kesembuhan-kesembuhan ini bukan berdiri pada dirinya sendiri, tetapi kasus-kasus yang menunjukkan segi-segi dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus kepada kita.
lepas dari iblis, lepas dari perbudakan, lepas dari penyakit dan macam-macam. Jadi penebusan ini adalah merupakan penyembuhan kita dari kodrat kita yang sakit akibat dosa. Saudara, saya kira begitulah yang dapat saya berikan untuk kali ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti mengenai Injil Matius ini, dan mungkin besok kita akan mengisi lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.